warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir dalam acara desiminasi budaya positif yang akan saya sampaikan pada saat ini. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Hari ini sebelum memulai acara ini, saya ingin ada volunteer untuk membantu ice breaking ya, supaya kita masuk konsentrasi lagi dan kemudian kita semangat untuk melakukan desiminasi budaya positif. Ada yang bisa berkenan volunteer? Oke, bagus. Silakan Ibu Pina. Ya, sebelah situ boleh. Ya, Assalamualaikum Bapak Ibu. Untuk memulai kegiatan hari ini, kita refresh dengan sedikit ice breaking ya. Bapak Ibu boleh berdiri. Nah, ice breaking itu sederhana. Jadi nanti Bapak Ibu ikuti gerakan saya. Yang pertama ada kata up, lalu nanti down, nanti shake, lalu shake to the left dan shake to the right. Oke. Seperti itu, mengerti Bapak Ibu? Iya, siap. Ya. Mari kita mulai ya gerakannya. Yang pertama Up, and down. Up and down. Up and down. Up and down. Shake, shake, shake. Shake to the left and shake to the right. Shake to the left and shake to the right. ya cukup. Oke, terima kasih. Sudah semangat Ibu Bapak? Semangat. Oke, kembali lagi ke slide. Mangga silahkan, tolong dibantu next. Bapak Ibu, apa motivasi Bapak Ibu? Bapak Ibu suka datang tepat waktu? Suka. Oh suka. Apa sih motivasinya? Ya. Untuk memberikan contoh kepada peserta didik. Oke, ada lagi motivasinya yang lain? Selain memberikan contoh? Mengikuti aturan. Oh, mengikuti aturan. Oke, ada lagi? Apa Bu Pipi? Disiplinkan diri. Oh, mendisiplinkan diri. Apa Bu Is? Kebiasaan. Oh, pembiasaan. Pembiasaan buat siapa Bu? Ah, buat Ibu. Ada lagi? Oke, mangga silakan next slide. Mari kita lihat apa sih motivasi yang Ibu Bapak punya saat ini ketika datang tepat waktu. Silakan. Next. Apa tuh kira-kira? Yang mana yang tadi Ibu Bapak sebutkan? Yang satu. Nomor 1. Takut dihukum sama Ibu Kepala Sekolah? Takut dihukum sama Kimob? Oh, nah itu motivasi eksternal ya. Ternyata Ibu Bapak masih ada pengaruh motivasi eksternal. Kalau misalkan untuk mendapatkan penghargaan biar 100% tuh Kimobnya, absennya berarti masih motivasi eksternal. Kalau tadi ada mendisiplinkan diri, terus mengikuti, memberi contoh, kemudian menjadi role modelnya murid. Berarti motivasinya sudah disiplin positif, sudah dari dalam diri, tidak ada pemaksaan. Mau ada aturan, mau tidak ada aturan, mau mendapatkan hadiah atau tidak, itu adalah motivasi positif yang muncul dalam diri kita sendiri. Semoga kita sebagai ibu bapak guru bisa menumbuhkan motivasi intrinsik yang positif, kemudian juga bisa menumbuhkan motivasi intrinsik yang terdapat pada murid-murid. Ya, itu salah satu contohnya. Next. Ibu bapak, apa sih yang ibu bapak katakan atau jika ada siswa yang terlambat? Apa sih kira-kira? Yang biasa ibu bapak lakukan aja, nggak apa-apa. Menanyakan alasan kenapa terlambat. Menanyakan alasan. Silahkan, ada lagi? Kasih push up. Dikasih push up, ada yang kasih push up katanya. Bu Iin menanyakan dulu alasannya, Bu Iin cukup sabar. Kemudian siapa lagi? Suruh baca buku. Bu Siti Nurhalimah cina suruh baca buku. Tadi suruh push up, suruh baca buku. Kemudian ada lagi? Ditegur katanya.
apakah Bapak Ibu sudah melakukan hal yang sangat tepat, bukan salah ya, yang tepat menurut teori motivasi dan teori hukuman? Nah, dilihat di sini. Nah, tadi dikasih apa tadi, Bu? Teguran. Dikasih teguran, ditanyakan alasan, kemudian diberikan hukuman, push up, kemudian disuruh baca buku ya. Nah, kalau suruh baca buku itu disebutnya dengan konsekuensi. Konsekuensi itu apa yang sudah disepakati oleh sekolah kepada murid ya. Jadi murid, oh ya saya tahu itu aturannya dan konsekuensinya SP1, SP2, SP3 itu konsekuensi. Salah satunya tadi membaca buku, itu konsekuensi. Tapi kalau hukuman itu yang diterima tiba-tiba oleh siswa tanpa ada kesepakatan. Tahu-tahu diberi hukuman, tadi katanya suruh keliling lapangan, itu bentuknya hukuman. Dan kemudian tadi restitusi, kalau restitusi kayak Bu Iin menanyakan dulu kenapa alasannya, ya nggak langsung kamu keliling lapangan. Nah, apakah kita sudah menerapkan ketiga-tiganya ataukah menerapkan paling banyak yang mana, itu evaluasi diri kita nanti ya, Ibu Bapak yang lebih tahu. Nih di sini katanya restitusi itu menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Memang tidak mudah dan memang tidak cepat, tapi artinya itu akan bertahap ketika semua paham bahwa restitusi itu sangat baik untuk perubahan positif. Ya, kemudian prosesnya kolaboratif. Ya, tidak saya sendiri, tidak murid sendiri, antara saya dan murid yang terus menerus, tapi tetap lingkungan yang lain juga akan mempengaruhi. Jadi ketika tadi Bu Iin menanyakan alasan, Bu Rina juga mendukung, Bu Ende juga mendukung gitu. Bukan berarti ketika datang ke Bu Rina jadi, aduh saya ketemu Bu Rina pasti dihukum nih gitu kan. Ketika ke Bu Rina, aduh saya suruh baca nanti saya ketemu sama Bu Ende gitu kan ya. Nah restitusi ini adalah perubahan. Kita akan mengalihkan kebiasaan-kebiasaan lama kita yang kita anggap benar berubah menjadi ke restitusi yang disebut dengan budaya positif. Yuk next. Nah di sini tuh identitasnya Bu, kalau ngasih hukuman insya Allah anak-anak pasti gagal. Beda zamannya. Kalau kata Ki Hajar Dewantara, boleh mendidik anak sesuai dengan zamannya. Kalau zaman dulu mungkin orang patuh, tapi kalau sekarang anak-anak itu tidak akan patuh dengan hukuman, bahkan cenderungnya membangkang. Nah Ibu Bapak bisa lihat dibaca di sini. Kalau hukuman itu saya ambil contoh ya, cuma beberapa, sesuatu yang menyakitkan. Betul ya? Kita tidak pernah peduli perasaan anak seperti apa. Yang penting mah hukum saya selesai. Kan gitu ya. Saya sudah memberikan bahwa itu sesuatu aura yang aura yang menakutkan Ibu Bapak guru itu. Tapi kalau identitas sukses ini ada disiplin, ada konsekuensi, ada restitusi. Konsekuensi itu cenderung ke tata tertib yang sudah kita sepakati, yang ibu-ibu, bapak-bapak dan orang tua tanda tangan ya. Tapi itu cuma satu arah yang diberikan sekolah kepada anak ya, bukan hasil kesepakatan atau hasil keyakinan berdua bahwa oh ya ini memang benar, memang harus dilakukan. Semuanya harus terjadi. Kemudian restitusi merupakan pilihan dan korban mendapatkan keadilan. Ya kalau misalkan sudah dihukum tuh yang merasa terkorbani atau terbuli atau segala macam akan mendapat keadilan. Sedangkan di konsekuensi korban diabaikan, semuanya dapat imbalan. Tapi korban dapat diganti, tidak diirikan. Kemudian murid akan tersakiti kalau dihukuman. Murid dibuat tidak nyaman. Selama ini kita melakukan murid untuk tidak nyaman. Kalau saya seperti itu, saya juga mengevaluasi diri. Oh ternyata membuat murid tidak nyaman itu akan cenderung hanya disiplin, tapi akan terjadi penanaman sifat negatif. Kemudian kalau di sini di restitusi tadi, kenapa terlambat? Apa yang ibu bisa bantu? Apa yang membuat kamu bisa supaya tidak terlambat? Nah itu dia akan memikir sendiri, apa ya saya harus apa tuh ya setiap hari ditegur terus terlambat. Nah itu akan terjadi dari intrinsiknya sendiri. Next. Nah di sini ada perubahan positif, negatif, sama tadi saya kasih abu-abu itu adalah runutan ke identitas gagal atau hukuman secara tidak langsung menghukum diri sendiri. Kemudian kalau netral tadi aturan-aturan yang sudah disepakati, tapi konsepnya murid harus belajar taat aturan, mencoba mengontrol anak
seolah-olah itu positif, ternyata dan tidak semua anak juga patuh, ya kan gitu. Karena belum ada dasar dari kesadaran sendiri. Oke, next. Nah, ibu bapak pernahkah memberikan penghargaan kepada anak? Pernah. Seperti ini. Kalau kamu bisa menyelesaikan 10 soal, saya kasih coklat, gitu. Pernah. Ya, pernah ya. Dan itu anak-anak bangga ya. Ibu guru juga bangga kan. Saya juga sering memberikan nih kalian prestasi ini karena ternyata kata Alvin Kohn, kalau kita berulang-ulang kali memberikan hadiah hanya si ibu eta masuk merek hadiah dan segala macam, ternyata mendiskriminasi atau mendikris kreativitas khususnya anak. Ya. Nah, itu coba kita dibuka lagi. Nih. Penghargaan atau hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang untuk menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ini bukan hanya murid, sudah diriset kepada mahasiswa juga yang andragogi. Sudah diriset ternyata kalau dikasih hadiah bagi yang mau menulis jurnal dan tidak dikasih dia hadiah yang tidak mau menulis jurnal, akhirnya banyak mahasiswa yang malas, malas bukan karena memotivasi diri ada ide, tapi sudah malas lah, pasti yakin tidak akan dapat hadiah. Nah itu gitu. Ya, idealnya tindakan belajar itu sendiri dari ketika kita sudah bisa belajar, ketika kita sudah memberikan anak itu sudah ada perubahan, ternyata penghargaan itu dia muncul dari dalam dirinya sendiri. Dia tuh ngerasa bangga sebetulnya ketika berubah. Dan kita harus tahu, hati-hati ibu bapak ketika misalkan gini, ih pinter sudah bisa baca. Nah, ketika anak euforia ditambah lagi seperti itu, ternyata bisa mendikris juga. Mendikris penghargaan itu. Saya juga bolak-balik baca dan saya lagi mendownload membeli buku Choice Theory supaya memberikan penghargaan kepada anak, artinya kita ikut bangga. Jangan pernah ikut bangga euforia ketika anak sedang euforia. Itu ternyata memberikan hukuman. Jadi anak yang tidak apa-apa nih, diam. Nice. Kita ternyata bukan ke sana memberikan hukumannya, ke yang di belakang yang diem. Itu gitu. Saya juga mencoba memperbaiki diri ya. Kita mah sharing aja ini. Next. Nah, ini kan tadi ya sudah apa alasannya, karena tadi mungkin prestasi dan segala macam. Next. Nah, memberikan penghargaan ini sama dengan menghukum seseorang. Lihat, pengaruhnya jangka pendek. Jangka panjangnya mengharapkan selalu hadiah. Ya enggak? Penghargaannya tidak efektif. Ya, kadang-kadang kita tidak sesuai. Anak pintar baca, nah hadik berena coklat. Kan gitu ya, tidak efektif kan. Penghargaan merusak hubungan, betul. Da si ibu eta mah kasih eta we, yang ngasih penghargaan ke aku mah enggak. Ternyata kita sedikit-sedikit penyebab perusak hubungan. Terus kemudian mengurangi ketepatan. Betul, tidak tepat ya ketika memberikan penghargaan sesuatu yang tidak tepat. Penghargaan menurunkan kualitas. Betul. Jadi kalau anak tidak mau ini mah ya sudah. Saya mau nih meningkatkan kualitas kalau ada penghargaan. Kalau ada penghargaan, akhirnya seperti itu. Nah, akhirnya disamadengankanlah penghargaan sama dengan menghukum. Tidak langsung menghukum, tapi secara tidak langsung sedikit-sedikit demi sedikit menghukum. Nah, motivasi dari dalam dirinya rendah itu ya. Next. Nah, menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka tadi, kita mencoba sekarang ke dunia restitusi, dunia perubahan budaya positif ya. Mencoba memperbaiki kesalahan murid dari dalam dirinya sendiri, seperti sadar saya sudah melakukan kesalahan, bukan kata kepala sekolah, bukan kata kesiswaan, bukan kata guru, kamu tidak boleh kabur, kamu tidak boleh, bukan, tapi dalam diri bahwa saya tidak boleh menumbuhkan rasa keyakinan itu. Kemudian kolaboratif, betul tadi yang saya sudah singgung, antara guru, siswa, murid, dan lingkungan warga sekolah harus kolaborasi. Lebih memiliki tujuan. Anak ini datang ke sekolah tujuannya apa? Selama ini kan kita sangat tahu anak-anak masuk ke sekolah ini karena 1, teman-temannya di sini. 2, dipaksa oleh orang tua. 3, gratis, kan gitu ya. Sekolahnya bagus, nggak ada ekstrinsik semua, itu faktor pendukung sebetulnya. Harusnya kita nanti semoga kita sebagai wali kelas, sebagai guru yang di kelas, karena raw inputnya macam-macam, semoga kita bisa menanyakan dari anak mulai dari awal di ruang lingkungan kelas. Next. Nah,
Boleh dilihat lagi videonya. Pada suatu hari, Saiful Herdi Sandi dan Silva sedang perjalanan berangkat sekolah, bertemu Risma yang sedang menunggu kedatangan mereka di depan gerbang. Pagi ini memang sangat cerah dan kita istirahat di kita ya Bu. Iya. Nah, kalian kenapa? Sepertinya saat ini dibeli mereka pasti dengan kita lagi. Ya nih, aku juga sudah mual sama mereka. Apa kita lapor aja ke guru? Bagaimana? Iya, iya, aku setuju. Ya, aku juga sudah capek sama mereka. Ya, aku juga sudah setuju dan sudah melaporkan ke guru, tapi guru tidak melanjutkan karena tidak ada bukti yang kuat. Ya udah, nanti kita bicara lagi soal itu. Sekarang kita masuk kelas yuk. Ayo. Cepatin lagi dong ini. Ya, stop. Oke. Ibu Bapak tadi ngelihat adegan cuplikan ya, yang alhamdulillah kreativitas anak-anak kita juga. Ini bukan adegan asli tapi hasil rekayasa karena sesuai dengan tujuan proyek. Nah, Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak melihat anak yang dibully ya atau membuli temannya, apa yang akan Ibu Bapak katakan kepada anak itu? Khususnya kepada si pembuli ya. Misalkan spontanitas Ibu Bapak ketika melihat kejadian bully itu, apa yang akan Ibu Bapak katakan? Kenapa? Ya, hari kemarin nanaonan biasanya. Nah gitu. Ya, terus apa lagi Bu Rina? Kamu apa-apaan? Yang kamu kayak gitu. Iya. Terus? Dipanggil dulu Bu anaknya. Panggil, kita ajak ngobrol. Kalau misalkan kejadiannya waktu itu, kejadian di tempat itu kan, apa spontanitas kita gitu ketika on the spot kepada si pembuli? Marahin dulu. Mhm. Itu kita ajak nih si pembuli tadi, aku kita ajak. Hmm. Nah, kita ajak ngobrol. Nah, ngobrolnya apa tuh Bu kira-kira? Ya tadi salah satunya Mhm. latar belakang dia kenapa dia Mhm. seperti itu, ada apa nih masalah apa mungkin sebelumnya yang Iya. terjadi dengan si korban tadi Iya. yang kita mungkin belum dapat informasinya, Mhm. mungkin kita bisa gali dulu Mhm. karena kita juga belum tahu kan pada saat itu hanya mendapati saja, tapi mungkin setelah kita tanya, setelah kita konfirmasi mungkin kita akan mendapatkan Oke. tersebut. Ada lagi pendapat yang lain, Bu Iin? Apa yang Ibu Iin akan lakukan ketika ngelihat anak sedang dibully gitu? Apa nih? Spontanitas. Ya, untuk spontanitas mungkin sama ya halnya dengan Ah, Vivi ya. Jadi tentunya kita akan meleraikan terlebih dahulu Iya. ketika tersebut. Terus selanjutnya pada saat setelah reda, maka kita akan mengambil dua yang menjadi unsur Pemicu. terjadinya, masalah bullying tadi. Jadi sumbernya kita amankan dulu, nah baru nanti kita tanya permasalahannya seperti apa, latar belakangnya, dan mungkin kenapa mereka mempunyai sifat seperti itu karena ada sesuatu. Maka selanjutnya kalau permasalahan itu bisa diselesaikan saat itu, berarti tugas kita selesai. Tetapi apabila misalnya permasalahan tersebut memang perlu perlu dibantu dengan guru Pihak yang lain, mempunyai haknya ya dalam permasalahan itu, maka kita sampaikan kepada guru yang berwenang tersebut. Oke. Terus kalau misalkan saya tanya lanjutan nih, kalau misalkan si pembuli itu ketika sudah ketemu, sudah ditanya sama ibu bapak, tapi sifatnya tidak berubah, terus menerus gitu kan, terus menerus aja, nggak ada gurunya ngebully lagi, nggak ada gurunya ngebully lagi. Apa nih spontanitas ibu bapak yang akan katakan sama si anak pembuli itu? Kadang-kadang mungkin gini ya, nah ini juga menjadi satu bahan diskusi mungkin ya, karena
sekalian aja. Pada saat kita melakukan restitusi, ya restitusi kita sudah lakukan, tetapi tadi ada jangka panjang dan jangka pendek ya. Ternyata pada saat di perjalanan solusi yang kita lakukan ini ternyata tidak membuat si siswanya ini peka. Gitu. Tidak ada perubahan positif terhadap sikapnya. Iya. Nah tentunya ini menjadi dilema, ini harus menjadi diskusi kita ya. Sementara berdasarkan teori kita ini restitusi ini menjadi hal yang baik, solusi yang baik ya, artinya seperti itu. Tetapi pada kenyataannya tadi kita ada hukuman itu misalnya dan konsekuensi. Ini kan merupakan salah satu alternatif pada saat restitusi ini tidak berjalan. Kalau menurut saya seperti itu. Karena mungkin salah satu restitusi ini kan harapannya itu adalah positif, tetapi di perjalanan ternyata restitusi ini tidak merubah sikap. Nah berarti salah satunya hukuman ini akan menjadi kembali dilakukan, karena kan kita juga kalau misalnya sudah melakukan ya ibu bapak misalnya kita sudah melakukan beberapa cara misalnya dengan perbaikan restitusi seperti ini, tapi anak kecil melakukan kesalahan lagi kita juga kan punya batasan ya, berarti ya kita ambil konsekuensi. Kalau menurut saya ya, betul. Kita ambil konsekuensi, terus kita mungkin di sini ada pembinaan secara khusus. Konsekuensinya ke sana mungkin atau mungkin apakah ini masuk ke restitusi atau ini masuk ke konsekuensi. Nah, ini menjadi bahan pertanyaan saya sih sebenarnya. Oke. Kita nanya ke Bu Iin udah dibalik tanya ya, nggak apa-apa. Kita keep dulu pertanyaan Bu Iin, tahu Bu Iin mewakili ibu bapak guru termasuk mewakili saya. Dan sekarang kita sedang belajar. Kemudian next yang saya sampaikan ini hubungannya, nah ini ciri-ciri restitusi ya. Ibu bapak bisa dibaca karena kalau dibaca satu-satu pasti banyak. Intinya adalah mencari secara baik-baik solusi yang terbaik bagi semua pihak. Niat baiknya seperti itu ya. Next. Yang saya sampaikan tadi adalah berhubungan dengan 5 kontrol restitusi. Tadinya mau saya tempel di sana tapi berhubung pada jatuh ya nggak jadi masalah. Nah 5 kontrol restitusi ini misalkan gini ya, penghukum. Kamu yang membuli, saya hukum kamu. Ya, karena kamu sudah membuli temannya dan kamu tidak pernah mendengarkan saya hukum kamu. Kamu tidak boleh masuk kelas pas pelajaran saya. Nah, itu dihukum. Ya, kita posisinya sebagai pengambil kontrol hukuman, penghukum. Tapi kalau pembuat rasa bersalah, aduh Rio, masa sih kamu bikin salah terus? Ibu nanti yang dimarahin sama kepala sekolah. Ibu nanti yang dimarahin sama guru-guru. Nah, posisi itu pernah nggak ibu bapak rasakan? Atau ibu sampaikan? Ya, ternyata kita tuh merasa paling menderita. Ya, paling menderita dengan kelakuan anak. Nah, itulah si pembuat rasa bersalah. Ya, kalau sebagai teman, tadi ya kita ngobrol sebagai teman, tapi kadang-kadang tadi kembali lagi. Mungkin hanya ke Bu Pipi saja saya nyaman, ke guru yang lain mah enggak. Itu karena kan tidak sama. Ya, tidak sama. Kalau pemantau, tadi yang pemasangan konsekuensi, kamu sudah membuli berapa kali? 3 kali ya? Berarti SP1 ya? Sesuai dengan peraturan yang sudah kamu sepakati. Ya, kamu sepakati, bukan kita sepakati. Ya, kamu, karena kamu saya berikan dari aturan sekolah ke kamu. Ya, tanpa sepengetahuan saya harus ngapain. Nah, sebagai manajer itu tadi yang ibu bapak lakukan. Alhamdulillah berarti sebagian guru sudah menanggapi bahwa kita sebagai manajer. Secara tidak langsung ibu bapak sudah dalam posisi manajer. Manajer itu bertanya dulu, ada apa? Mungkin saja ada alasan kuat tadi 3 motivasi tadi. Ada alasan kuat anak melakukan itu. Mungkin kurang perhatian dari rumah, ada permasalahan di rumahnya, berdampak ke sekolah, atau mungkin di sekolah itu sendiri yang sudah lama-kelamaan menumpuk akhirnya jadi memunculkan perselisihan. Nah, jadi ibu bapak mangga posisinya mau di mana? Ya, mau di mana sekarang setelah menyampaikan materi ini secara teori, secara konsep, kita akan ada di mana? Saya pernah di penghukum, saya pernah. Saya pernah di pembuat rasa bersalah, pernah saking capeknya gitu kan. Saya pernah menjadi teman, pernah. Tapi anak-anak itu cenderung untuk saya nggak nyaman sama guru itu dan saya nyamannya sama ibu. Dan itu juga salah.
ya. Salah karena kita di dunia lingkungan yang tadi restitusi itu kolaborasi. Dan pemantau itu kayak tadi pokoknya saya nggak mau tahu kamu sudah melanggar peraturan yang ada di sekolah ini, ya, tanpa ada komunikasi kedua belah pihak. Semoga kita menuju ini. Setelah kita menghadapi masalah ini dan ternyata solusinya berdampaknya sedikit, semoga kita menyampaikan ini. Oke, next. Nah, yang disebut dengan segitiga restitusi itu tadi, Ibu Bapak validasi dulu, menstabilkan identitas ya, menstabilkan identitas dulu. Ibu tahu tadi kamu berantem. Enak, nyaman. Kan gitu, nyaman. Terpecahkan solusinya, kan gitu ya. Apa sih yang menjadi tindakan kamu seperti ini divalidasi? Ya, dan itu ternyata kita melakukan semuanya. Nah, menanyakan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kita sadari bahwa di sekolah ini masih ada peraturan, bukan keyakinan. Karena masih keterbatasan kita mengenai informasi kesepakatan positif tadi Bu Iin. Ya, akhirnya saya teh budaya positifnya teh sendiri, yang lain nggak tahu gitu kan. Akhirnya ya sudah balik lagi sama hukuman atau konsekuensi. Nah, balik ke laptop ya. Mangga itu mah pilihan ibu bapak, mau menjadi penghukum atau menjadi pemberi konsekuensi, atau memang betul ke segitiga restitusi ini atau ke 5 kontrol tadi restitusi. Kenapa saya menyampaikan ini? Dengan ruang lingkup yang kecil, disadarkan sedikit, mudah-mudahan kita berubah minimal sedikit dari kita. Kalau sudah berubah baik, bisa memberikan influence ke lingkungan yang lebih besar. Dan nanti mungkin di pertemuan-pertemuan yang akan datang, beberapa teman-teman juga akan menyampaikan budaya positif. Supaya tadi terjawab Bu Iin. Kalau sekarang kita balik lagi dan ada perubahan ke anaknya, tapi Hakul yakin kalau semua sudah memahami apa itu restitusi dan sudah bisa sedikit-sedikit menjalani, insya Allah pasti akan berubah dari peraturan tadi ke keyakinan. Baik orang tua, baik siswa, kita mulai tadi dari ruang kelas dulu, keyakinan kelas. Jadi tinggal dibalikan lagi, kamu tadi ngelanggar keyakinan kelas apa ya, gitu kan? Oh, saya tadi menulis saling menghormati, tapi saya karena berantem jadi saya melanggar itu. Minimal di itu dulu. Dan karena kita atau merubah semuanya pasti susah, tapi butuh waktu, tapi kita berubah sedikit-sedikit. Kayak tadi Bu Iin sudah mulai menanyakan dan segala macam. Ternyata yang butuh diperbaiki itu bukan siswanya, tapi guru yang di lingkungannya ternyata belum paham antara konsekuensi dan restitusi. Jadi Bu Iin ya aku pusing sendiri kalau tidak begitu mah. Nah seperti itu. Ya Bu Iin, semoga tidak terjawab, nanti kita cari referensi yang lain. Oke, terima kasih Ibu Bapak. Alhamdulillah hari ini saya sudah selesai menyampaikan. Semoga penasaran dan semoga kita bisa buka-buka lagi apa sih budaya positif, apa yang bisa kita pengaruhkan kepada orang lain, dan apa yang kita bisa rubah pada diri sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.